Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azka taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita pada malam hari ini, malam 22 dari bulan Syawal, saya ingin menyampaikan tahniah mu'ayyadah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Semoga semua amal ibadah, amal kebaikan dan amal kebajikan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita benar-benar termasuk minas su'ada'il maqbulin, termasuk orang-orang yang bahagia yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan kita sebagai penghuni surga, dan mudah-mudahan kita termasuk penghuni Jannatul Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua kesalahan, kekeliruan, dosa, khilaf kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan hablum minallah ataupun dengan hablum minan nas. Amin, Allahumma amin. Baiklah, dalam kesempatan ini, sebelum memasuki materi kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah berkenaan dengan perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Kira-kira 21 hari yang lalu kita beridul fitri. Beridul fitri setelah kita lebih kurang 29 atau 30 hari kita melaksanakan ibadah shaum. Bulan Ramadan yang begitu indahnya, bulan Ramadan yang begitu nikmatnya, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta pembebasan dari azab neraka. Kita rasakan semuanya aura yang khusus, suasana yang khusus dalam bulan Ramadan. Keindahan itu kita rasakan pada hati kita, pada jiwa kita. Baik siang hari ketika kita shaum terasa semangat ibadah kita, ataupun malam hari ketika kita sholat tarawih terasa semangat ibadah kita. Bulan tersebut telah berpisah dengan kita yang sudah barang tentu semua kita tanpa terkecuali, saya yakin menginginkan
meminta, memohon kepada Allah agar Ramadan akan datang kita tetap mengalami, insya Allah. Harapan ini tidak boleh hanya harapan, tidak boleh hanya doa, tapi harus betul-betul ikhtiar. Ikhtiarnya itu kita buktikan, membuktikan bahwa amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tetap melaksanakan kebaikan. Bukti, tanda, alamat bahwa amal kebaikan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah itba'ul hasanah bil hasanah. Kebaikan disusul dengan kebaikan, tidak putus, tidak putus. Kalau dalam bulan Ramadan kita sholat 5 waktu tepat waktu, setelah bulan Ramadan harus begitu. Kalau dalam bulan Ramadan kita menjaga indera kita, baik telinga, mata, lidah kita, anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram, begitu juga setelah bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, begitu juga setelah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan sholat malam tarawih setiap malam berjamaah. Tarawih apakah yang 8 rakaat, 20 rakaat dengan witirnya. Setelah bulan Ramadan pun kita usahakan untuk tetap bangun malam, sholat tarawih, sholat witir sebelum tidur. Dalam bulan Ramadan kita banyak tilawatul Quran. Setelah bulan Ramadan pun kita usahakan untuk tetap tilawatul Quran. Mungkin ya tidak sebanyak dalam bulan Ramadan karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang harus dijalankan secara normal. Seorang ulama ditanya tentang satu kaum yang mereka itu hanya aktif dalam bulan Ramadan, giat dalam bulan Ramadan, rajin dalam bulan Ramadan, maka ulama tersebut menjawab, bi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya satu kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan segala amal kebaikan dilipat gandakan. Kalau dalam bulan Ramadan kita melaksanakan saum wajib, maka setelah bulan Ramadan kita laksanakan saum sunnah. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk itu. Dan masih ada waktu untuk kita laksanakan sunnah itu. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban wa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kaman shoma ad-dahr kullah." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilanjutkan dengan 6 hari saum Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang saum sepanjang waktu. Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya yaitu ada rumusan al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali. Kita saum wajib dalam bulan Ramadan 1 bulan, pahalanya seperti saum 10 bulan. Kita saum sunnah 6 hari dalam bulan Syawal, mendapatkan pahala seperti saum 60 hari, yang berarti 2 bulan. 10 bulan plus 2 bulan berarti 1 tahun, 12 bulan. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah-sunnah ini kita kerjakan untuk menambal yang wajib, yang tidak mungkin kita bisa sempurna melaksanakannya 100%, baik itu sholatnya ataupun saumnya. Dan
kita dalam kehidupan ini tidak luput dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Kebaikan itulah yang akan menutup dosa dan kesalahan-kesalahan kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan sabda Nabi ini, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam kebaikan adalah salah satu sebab utama seseorang mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana meninggalnya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau orang yang biasa ke dalam kehidupannya rajin ibadah, insya Allah dia dipanggil Allah dalam keadaan beribadah. Bagaimana kebiasaan seseorang tergantung bagaimana ketika dia muda. Bagaimana seseorang ketika dia tua tergantung bagaimana ketika dia muda. Dan bagaimana meninggalnya seseorang tergantung bagaimana kebiasaannya di dalam sepanjang hidupnya. Maka kita usahakan kebaikan-kebaikan, apalagi yang namanya yang wajib, kita istiqomah, termasuk sholat 5 waktu. Bagi kaum bapak-bapak, kaum lelaki, laksanakanlah secara berjamaah. Sholat berjamaah sangat utama dan diutamakan. Pahalanya yaitu 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Dan orang yang rajin ke masjid, suka ke masjid, senang ke masjid, hatinya terpaut dengan masjid, maka dia ditemani oleh makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Kalau orang tersebut absen dari masjid, dicari oleh malaikat. Kalau dia sakit, dijenguk oleh malaikat. Dan kalau dia punya hajat, dibantu oleh malaikat. Itu janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awal yang akan ditanya nanti di hisab di hari kiamat adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat seseorang. Kalau salatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan salat, maka yang lainnya akan lebih diabaikan lagi. Salat adalah hak Allah yang harus kita laksanakan. Hak Allah, tidak ada hak yang lainnya kecuali itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disekutukan oleh siapapun atau apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.